Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 1 Mei 2024 bersama Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Sebagai informasi, Fresh Juice akan mengadakan kembali siara Holy Land angkatan kedua bekerja sama dengan Holy Global Tour sekaligus anniversary Fresh Juice yang ke-12 pada tanggal 11 sampai 22 November 2024 bersama Pastor John Laba SDB. Bagi yang ingin mengikuti bisa mendaftar ke nomor WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Saudari dan saudara, pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba STB, dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, Pekan Paskah yang kelima, bertepatan dengan peringatan Santo Yosef Pekerja. Seperti biasanya saya akan membacakan Injil dan memberikan renungannya. Mari kita mengawalinya dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sang pokok anggur dan kamilah ranting-rantingnya, serta Bapa di surga sebagai pengusahanya. Semoga kami selalu tinggal di dalam Engkau dan menghasilkan buah baik yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil dari Injil hari ini, Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicamkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara, pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, ranting itu pun berbuah. Pada hari ini tanggal 1 Mei, kita memulai bulan Mei 2024. Banyak di antara kita mengenal bulan Mei dan mengenangnya sebagai bulan untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Selamat berdevosi kepada Bunda Maria. Dan sambil kita menyiapkan devosi kepada Bunda Maria, kita juga jangan lupa bahwa pada hari ini tanggal 1 Mei kita mengenang Santo Yosef, suami dari Bunda Maria. Kita kenal sebagai Santo Yosef Pekerja. Peringatan Santo Yosef Pekerja secara resmi itu dimulai oleh Paus Pius yang ke-12 pada tanggal 1 Mei tahun 1955 untuk memastikan bahwa para pekerja di seluruh dunia tidak kehilangan pemahaman Kristiani tentang kerja dan spiritualitasnya. Namun jauh sebelumnya, para paus juga sudah mulai berpikir tentang sosok Santo Yusuf yang menjadi sosok yang menginspirasi para pekerja. Sebut saja misalnya Paus Pius yang ke-9 dengan cara tertentu telah mengakui pentingnya Santo Yusuf sebagai seorang pekerja, ketika dia juga menyatakan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal. Kita ingat beberapa tahun yang lalu kita rayakan bersama. Prinsip kerja sebagai sarana menuju keselamatan kekal akan diangkat kembali oleh Santo Yohanes Paulus yang kedua dalam ensikliknya tentang pekerjaan manusia. Beliau menekankan juga tentang aspek kerja yang tidak berjauhan dengan sosok Santo Yusuf sendiri. Kita juga mengenang Santo Yohanes ke-23. Ketika menjadi paus, dia juga menunjukkan devosinya kepada Santo Yusuf. Dan orang kudus lain yang kita patut untuk mengenang sebagai orang kudus yang berdevosi kepada Santo Yusuf adalah Santa Teresia dari Avila. Dia juga punya devosi yang besar kepada Santo Yusuf. Kita mengenal Santo Yusuf sebagai seorang tukang kayu. Namun kita perlu mengenalnya lebih jauh bahwa ia adalah keturunan raja. Dalam hal ini garis keturunan Raja Daud. Santo Yusuf biasanya digambarkan dalam karya seni dengan rambut yang sudah beruban dan berjanggut. Sosok seorang yang jauh lebih tua dibandingkan dengan Bunda Maria. Namun, kehadiran Yusuf memiliki arti yang sangat mendalam. Sikap Santo Yusuf ini memang seperti di belakang layar, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa dia sungguh ranting yang berbuah banyak. Kita sudah mendengar selama beberapa hari terakhir ini tentang amanat perpisahan Yesus mulai dari bab yang ke-14 dari Injil Yohanes. Kita barusan mendengar awal bab yang ke-15 Injil Yohanes ini tentang sebuah alegori dalam Injil Yohanes di mana
Tuhan Yesus mengatakan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah pokok anggur yang benar. Kita para pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Di sini ada sebuah kesatuan yang begitu erat, begitu indah antara Tuhan dan manusia. Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat praktis. Dia mengambil contoh-contoh yang sederhana dan kontekstual supaya menggambarkan dirinya dengan manusia dan Bapa di surga sendiri. Dia menggunakan tanaman anggur dan perkembangannya. Sosok Bapa yang baik sebagai pengusaha tanaman anggur akan memperhatikan pokok anggur dan ranting-rantingnya yang menghasilkan buah-buah anggur yang baru. Bapa memiliki kuasa penuh untuk memelihara ranting-ranting dari pokok anggur. Ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Ranting-ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah lagi. Baik ranting maupun pokok anggur tetaplah menyatu sehingga terus menghasilkan buah-buah yang melimpah. Ranting yang terlepas dari pokok anggur dengan sendirinya tidak akan menghasilkan buah. Perumpamaan yang sifatnya alegoris ini tentu memiliki makna yang sangat mendalam. Contoh tentang tanaman anggur ini mau menjelaskan lebih dalam lagi tentang relasi antara Sang Pencipta dan manusia yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak." Perkataan Tuhan Yesus ini sangat benar. Maka hal yang sangat penting adalah membiarkan Yesus tinggal di dalam diri kita dan kita di dalam Dia. Dialah Allah yang benar dan Dialah yang benar-benar menjadi pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ingatlah perkataan emasnya ini, sine me nihil potestis facere, dari Injil Yohanes bab 15 ayat yang kelima. Saudari dan saudara, Santo Yusuf yang diberi gelar sebagai Yusuf pekerja selalu menginspirasi kita semua untuk terus bekerja, bahkan serupa dengannya di belakang layar, untuk menghasilkan buah yang melimpah-limpah. Yusuf menghasilkan banyak buah karena ia bersatu dengan Yesus Kristus sendiri, anaknya yang juga mengakui dirinya sebagai seorang pekerja. Tuhan Yesus pernah berkata begini, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Injil Yohanes bab 5 ayat yang ke-17. Kita
terpanggil untuk terus menghasilkan buah yang melimpah-limpah. Semoga pada hari ini kita semua bertumbuh menjadi ranting-ranting yang baik yang menghasilkan buah dalam kelimpahan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 1 Mei 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.